Kita semua pasti pernah mengalami momen di mana harapan yang kita bangun perlahan-lahan mulai retak. Perasaan yang awalnya tumbuh karena perhatian kecil, pesan singkat tiap malam, dan senyum hangat dari seseorang yang kita sukai, tiba-tiba saja menguap begitu saja tanpa jejak. Yang tersisa hanya notifikasi kosong, pesan yang tidak dibalas, dan rasa bingung yang semakin hari makin berat. Ghosting. Itulah istilah yang sering kita dengar. Seseorang yang awalnya intens berkomunikasi, lalu perlahan menghilang, tanpa alasan, tanpa penjelasan, tanpa pamit. Ditinggalkan begitu saja, seperti tidak pernah ada apa-apa sebelumnya. Rasanya seperti dilempar dari ketinggian harapan dan jatuh di dasar kenyataan yang pahit. Buat sebagian besar orang, apalagi laki-laki yang sudah mulai membuka diri, ditinggalkan seperti itu bisa sangat menyakitkan. Tidak hanya menyentuh perasaan, tapi juga menyentuh harga diri. Bukan hanya tentang rasa suka yang tidak dibalas, tapi tentang kepercayaan yang diberikan dengan jujur, lalu dihancurkan secara diam-diam. Lalu pertanyaannya sekarang, setelah di-ghosting, apa yang bisa dilakukan? Apakah kita harus membalas dengan cara yang sama? Menghilang, membenci, atau mencaci maki di media sosial? Ataukah kita harus meratapi nasib dan menyalahkan diri sendiri? Sebenarnya, ada cara lain. Cara yang lebih tenang, lebih cerdas, dan tentu saja, lebih elegan. Mengembalikan harga diri bukan soal balas dendam. Bukan soal membuat dia menyesal, meskipun itu mungkin terjadi nanti. Tapi ini soal bagaimana kita berdiri kembali dengan kepala tegak, tetap menjadi pribadi yang utuh, kuat, dan tidak kehilangan arah hanya karena satu orang memilih untuk pergi tanpa kata. Pertama-tama, kita harus jujur mengakui bahwa ghosting menyakitkan. Menyangkal rasa itu hanya akan memperparah luka. Merasa kecewa, marah, atau sedih itu wajar. Tapi kita tidak bisa berlama-lama tinggal di perasaan itu. Justru dari rasa sakit itu kita belajar untuk lebih mengenal diri sendiri. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah lorong panjang. Di tengah jalan, seseorang yang kamu ajak jalan bareng tiba-tiba berbelok ke arah yang berbeda tanpa pamit. Kamu bisa memilih berhenti, berteriak memanggil dia, atau kamu bisa terus berjalan, sambil memahami bahwa orang itu memang tidak ingin berjalan bersamamu sampai tujuan. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena dia bukan orang yang tepat. Mengembalikan harga diri dimulai dari menyadari bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh validasi orang lain. Bahwa kehadiran kita di dunia ini tidak bergantung pada satu orang yang memilih pergi. Harga diri adalah tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, bukan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Lalu, setelah itu, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki citra diri di mata sendiri. Bukan di media sosial, bukan di hadapan teman-teman, bukan di depan dia yang menghilang, tapi di hadapan diri sendiri. Karena pada akhirnya, penilaian yang paling kuat dan paling berpengaruh datang dari dalam hati kita sendiri. Mulailah dari hal kecil. Perbaiki rutinitas. Bangun lebih awal. Rapikan kamar. Mandilah dengan sabun favorit. Kenakan pakaian terbaik. Bahkan jika hanya untuk duduk sendiri di rumah. Lakukan hal-hal yang membuatmu merasa hidup kembali. Beri ruang untuk diri sendiri berkembang. Bukan untuk menarik perhatian dia yang sudah pergi, tapi untuk membuat dirimu bangga saat melihat ke cermin. Karena kamu bukan korban dari ghosting. Kamu adalah pribadi yang punya masa depan, yang sedang tumbuh, yang sedang belajar, dan yang akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan ya, kamu boleh menghilang. Tapi bukan karena ingin membalas, melainkan karena kamu sedang membangun versi terbaik dari dirimu sendiri. Saat seseorang menghilang tanpa pamit, sebenarnya dia sedang memberi kita sebuah hadiah tak terlihat. Hadiah berupa ruang kosong, yang bisa kita isi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Waktu untuk mengenal diri, waktu untuk menyembuhkan luka, dan waktu untuk menemukan cinta yang lebih layak. Ingat, ghosting bukan tentang kamu. Itu tentang dia. Tentang ketidakmampuan dia untuk berkomunikasi dengan dewasa. Tentang ketidakberanian dia untuk berkata jujur. Maka jangan pernah jadikan dirimu sebagai masalah. Kamu bukan masalahnya. Justru karena kamu tulus, kamu lebih layak untuk mendapatkan seseorang yang menghargai ketulusan itu. Lalu, bagaimana caranya agar harga diri kembali? Bagaimana agar orang lain melihat bahwa kita bukan orang yang lemah setelah ditinggal begitu saja?
Jawabannya ada pada tindakan nyata. Fokus pada pengembangan diri adalah senjata paling elegan untuk membalas ghosting. Ambil kelas online. Perbaiki penampilan. Olahraga secara rutin. Belajar hal-hal baru yang bisa membuatmu lebih percaya diri. Bukan hanya karena ingin terlihat keren di mata orang lain, tapi karena kamu ingin menjadi pribadi yang layak dihargai oleh siapapun. Jangan pamer. Jangan sindir-sindir. Jangan curhat berlebihan di media sosial. Biarkan perubahanmu bicara sendiri. Saat kamu benar-benar fokus memperbaiki hidupmu, orang yang dulu pernah ghosting itu mungkin akan muncul kembali. Mungkin dengan pesan yang tiba-tiba muncul setelah berbulan-bulan. Tapi saat itu terjadi, kamu tidak akan lagi merasa senang. Justru kamu akan melihat bahwa kamu telah berkembang terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Dan itu adalah momen paling berharga. Karena saat kamu sudah bisa berkata dalam hati, "Aku tidak butuh penjelasan darimu," itu artinya harga dirimu sudah kembali. Bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dan menariknya, semakin kamu tenang, semakin kamu memperbaiki hidupmu, semakin besar kemungkinan dia merasa kehilangan. Bukan karena kamu sedang berusaha membuat dia menyesal, tapi karena kamu sedang menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Seseorang yang tidak gampang diabaikan. Seseorang yang tetap berdiri tegar meski sempat dijatuhkan. Seseorang yang tidak perlu teriak untuk terlihat bernilai. Ketika seseorang pergi tanpa kata, seringkali yang tertinggal bukan hanya kekecewaan, tetapi juga pertanyaan. Apa aku kurang baik? Apa aku yang salah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam kepala, dan tanpa sadar membuat kita ragu terhadap nilai diri sendiri. Namun, disinilah pentingnya memutus siklus itu. Menyadari bahwa keberadaan seseorang dalam hidup kita tidak menjadi penentu utama, apakah kita berharga atau tidak. Yang menentukan harga diri kita adalah diri kita sendiri. Tidak semua orang siap untuk mencintai dengan cara yang sehat. Tidak semua orang tahu bagaimana menghargai hati yang tulus. Jadi saat seseorang memilih pergi tanpa penjelasan, bukan berarti kita tidak pantas dicintai. Bisa jadi mereka sendiri belum siap menghadapi hubungan yang dewasa. Justru dari sini kita belajar bahwa kita perlu lebih selektif. Bukan dalam arti menjadi pemilih yang berlebihan, tapi menjadi lebih sadar bahwa hati kita terlalu berharga untuk diberikan kepada orang yang tidak mampu menjaganya. Satu cara elegan untuk mengembalikan harga diri adalah dengan belajar memaafkan, tapi bukan untuk mereka, melainkan untuk diri sendiri. Maafkan diri karena pernah percaya. Maafkan diri karena pernah berharap. Maafkan diri karena pernah terlalu terbuka. Bukan berarti kamu bodoh, tapi karena kamu berani. Karena kamu manusia yang punya rasa. Memaafkan diri membuat hati menjadi lebih ringan. Tidak lagi terbebani dengan penyesalan, dan tidak lagi terjebak dalam amarah. Saat hati sudah bersih, kita bisa melangkah lebih jauh. Fokus pada apa yang bisa dibangun, bukan apa yang telah dirusak. Coba perhatikan, dalam hidup ini, berapa banyak orang yang sudah mengalami hal serupa? Ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Ghosting bukan hal langka. Tapi bukan berarti kita membiarkan itu menjadi hal biasa. Kita punya kendali untuk mengubah respons kita. Dan di sanalah letak kekuatan sejati. Kamu bisa memilih untuk tetap tenggelam dalam kecewa, atau kamu bisa memilih untuk muncul kembali sebagai pribadi yang jauh lebih kuat. Ceritakan pada dirimu sendiri bahwa ini bukan akhir, tapi titik balik. Titik di mana kamu akan mulai memprioritaskan diri sendiri, bukan demi membuat orang lain kagum, tapi karena kamu pantas untuk merasa damai dan bahagia. Setelah kamu mulai bangkit, kamu akan sadar bahwa dunia ini luas, bahwa masih banyak hal yang bisa kamu kejar, masih banyak hal yang bisa kamu pelajari, dan masih banyak orang yang bisa kamu temui. Dan yang paling penting, kamu akan sadar bahwa kebahagiaanmu tidak pernah, dan tidak akan pernah, bergantung pada satu orang yang menghilang tanpa alasan. Kita masuk ke fase berikutnya. Bagaimana cara menunjukkan elegansi secara diam-diam? Kamu tidak perlu mengumumkan bahwa kamu sudah move on. Tidak perlu membuat status, story, atau unggahan penuh pesan sindiran. Elegansi sejati muncul tanpa perlu pengakuan. Orang akan melihatnya dari ketenanganmu. Dari caramu berbicara yang semakin dewasa. Dari caramu berjalan yang mantap.
dari caramu memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik. Itulah bentuk pembalasan terbaik. Bukan balas dengan kata-kata, tapi balas dengan kualitas hidup. Kalau dulu kamu sering mengabaikan hobi karena terlalu fokus pada hubungan, sekarang saatnya kamu kembali. Lakukan apa yang kamu suka. Kembangkan minat yang dulu sempat terlupakan. Belajar alat musik, menulis, melukis, bersepeda, atau bahkan berkebun. Hal-hal sederhana yang membuat hidupmu terasa penuh dan bermakna. Ketika kamu sibuk memperkaya diri, kamu akan sadar bahwa kamu tidak lagi punya waktu untuk memikirkan mereka yang meninggalkanmu. Kamu terlalu sibuk menikmati pertumbuhanmu sendiri. Ingat, orang yang benar-benar tepat tidak akan meninggalkanmu tanpa alasan. Orang yang dewasa akan memilih untuk berbicara, bukan menghilang. Dan kamu layak mendapatkan orang yang seperti itu. Harga diri bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain. Ia adalah sesuatu yang tumbuh dari dalam. Ia muncul ketika kamu mulai menghargai dirimu sendiri, apapun yang telah terjadi. Jangan pernah merasa malu karena pernah di-ghosting. Justru itu adalah bagian dari prosesmu menjadi lebih kuat. Karena dari situ, kamu belajar bahwa tidak semua orang bisa kamu percayai. Dan bahwa tidak semua yang manis di awal akan bertahan sampai akhir. Tapi kamu juga belajar satu hal besar. Kamu tidak akan pernah kehilangan nilai hanya karena seseorang tidak bisa melihatnya. Sekarang, mari kita bahas satu hal yang seringkali jadi jebakan, keinginan untuk membuat dia menyesal. Ini adalah keinginan yang sangat manusiawi. Ketika seseorang melukai kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa bahagia tanpanya. Kita ingin dia melihat bahwa kepergiannya adalah kesalahan besar. Tapi hati-hati. Jika kamu terlalu fokus pada keinginan untuk membuat dia menyesal, maka secara tidak sadar, kamu masih memberikan kendali atas hidupmu pada dia. Kamu masih membiarkan keberadaannya menentukan arah pertumbuhanmu. Kita tidak bisa berkembang hanya demi membuktikan sesuatu kepada orang lain. Kita hanya bisa berkembang sepenuhnya jika kita melakukannya untuk diri sendiri. Jadi, kalau kamu ingin berubah, berubahlah karena kamu ingin menjadi lebih baik. Bukan karena ingin dilihat oleh dia yang pernah meninggalkanmu. Ketika niatmu sudah murni, perubahan yang terjadi akan jauh lebih kuat. Dan anehnya, justru ketika kamu tidak lagi peduli, saat itulah dia mungkin mulai memperhatikanmu kembali. Tapi saat itu terjadi, kamu sudah tidak lagi butuh perhatiannya. Karena kamu sudah punya sesuatu yang jauh lebih penting, ketenangan batin, kebanggaan pada diri sendiri, dan rasa hormat pada harga dirimu yang telah kamu bangun kembali. Ada satu hal yang sering tidak disadari setelah kita ditinggalkan, bahwa di balik rasa kehilangan, ada peluang besar untuk membangun sesuatu yang lebih dalam, yaitu relasi yang sehat dengan diri sendiri. Ketika kamu tidak lagi disibukkan oleh notifikasi dari seseorang, ketika tidak ada lagi perasaan menunggu pesan, atau mengecek ponsel setiap 5 menit hanya untuk memastikan apakah dia sudah online atau belum, kamu mulai memiliki ruang. Ruang untuk diam. Ruang untuk berpikir. Ruang untuk kembali terhubung dengan dirimu yang sebenarnya. Sebelumnya mungkin kamu terlalu sibuk untuk menyenangkan dia. Kamu memikirkan topik obrolan yang menarik, mencari waktu untuk bertemu, bahkan mungkin menyesuaikan dirimu agar terlihat cocok di matanya. Tapi sekarang, saat semuanya telah menghilang, kamu punya waktu untuk menanyakan hal penting. Apa yang benar-benar kamu butuhkan? Harga diri seringkali hilang bukan karena kita gagal menjadi orang yang sempurna di mata orang lain, tapi karena kita lupa menjadi diri sendiri. Dan saat kamu mulai kembali ke dirimu yang asli, disitulah kekuatanmu kembali. Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Kamu tidak perlu berubah agar disukai. Kamu cukup menjadi versi terbaik dari dirimu yang asli. Dan itu cukup. Sekarang, mari kita bicara soal elegansi yang sesungguhnya. Elegansi bukan soal penampilan mewah atau gaya bicara yang penuh istilah tinggi. Elegansi adalah soal ketenangan, kedewasaan, dan cara kita memperlakukan diri sendiri serta orang lain, bahkan saat mereka menyakiti kita. Ketika kamu bisa tetap tenang meskipun hatimu pernah disakiti, ketika kamu bisa tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja," bukan karena pura-pura, tapi karena kamu benar-benar telah menerima dan memaafkan, itulah elegansi sejati. Dan itu lebih mahal dari penampilan keren, lebih kuat dari sindiran, dan lebih dalam dari kata-kata kasar. Kita hidup di era media sosial, di mana setiap luka bisa dengan mudah diumbar,
Dan setiap kekecewaan bisa jadi konten. Tapi tidak semua harus dibagikan. Tidak semua harus diketahui orang lain. Ada kekuatan dalam memilih untuk diam. Ketika kamu tidak membalas pesan dia yang tiba-tiba muncul kembali, ketika kamu tidak menjawab, "Hai, apa kabar?" yang datang tanpa rasa bersalah, ketika kamu tidak membalas DM kosong setelah berbulan-bulan dibungkam, disitulah kamu menang. Karena kamu sudah bukan lagi orang yang sama. Kamu sudah berubah. Bukan menjadi lebih keras, tapi lebih bijak. Bukan lebih dingin, tapi lebih tegas. Dan yang paling penting, kamu tidak lagi mencari pengakuan. Kamu hanya ingin hidup yang tenang, jujur, dan penuh makna. Lalu, bagaimana jika orang itu suatu hari kembali dan mencoba membangun komunikasi lagi? Mungkin dia akan berkata bahwa dia sibuk, bahwa dia sedang mengalami masa sulit, atau bahwa dia bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Kamu tidak perlu marah. Kamu tidak perlu membalas dengan amarah atau ejekan. Cukup katakan, "Aku sudah memaafkan. Tapi aku sudah di tempat yang berbeda sekarang." Dan tempat itu adalah ruang di mana kamu merasa cukup dengan dirimu sendiri. Itulah puncak dari mengembalikan harga diri dengan cara elegan. Ketika kamu tidak lagi merasa perlu memiliki dia, bahkan ketika kamu bisa memilikinya kembali. Kamu punya pilihan. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dalam proses ini, kamu juga akan mulai menyadari sesuatu, bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira. Kamu berhasil melalui rasa sakit itu. Kamu tetap bekerja, tetap makan, tetap menjalani hidup meskipun kadang ingin menyerah. Kamu menata kembali hati, meskipun perlahan dan berat. Dan sekarang, kamu berdiri lebih tegak. Ini bukan tentang menang atau kalah. Bukan tentang siapa yang paling sakit, siapa yang paling menderita, atau siapa yang paling salah. Ini tentang siapa yang tumbuh lebih kuat setelah semuanya terjadi. Dan jika kamu mendengarkan ini sambil berpikir, "Tapi aku masih sakit," maka izinkan dirimu untuk merasakannya. Rasa sakit tidak membuatmu lemah. Justru dari sana kamu sedang dibentuk, ditempa, diperkuat. Seperti baja yang harus dibakar dulu sebelum menjadi pedang tajam. Dan yang sedang kamu bangun sekarang, bukan hanya harga diri, tapi karakter. Karakter seorang pria yang tidak takut terluka, tapi juga tidak membiarkan lukanya mendefinisikan siapa dia. Pria yang tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus melepaskan. Jika kamu sudah sampai sejauh ini dalam proses penyembuhan, kamu sudah berada di jalur yang benar. Tapi perjalanan belum selesai. Masih banyak hal yang bisa kamu capai. Masih banyak mimpi yang bisa kamu kejar. Jangan biarkan pengalaman pahit ini menutup pintu hatimu. Jangan takut mencintai lagi. Tapi cintailah dengan lebih bijak. Pilih orang yang juga bisa menghargai prosesmu, yang bisa mendengarkan ceritamu tanpa menghakimi, yang bisa hadir tanpa harus membuatmu bertanya-tanya setiap malam. Dan sebelum kamu menemukan orang itu, teruslah tumbuh, terus perbaiki diri, terus isi hari-harimu dengan hal-hal yang membuatmu bangga. Buat hidupmu begitu bermakna, sampai kamu tidak lagi merasa butuh pembuktian dari siapapun. Karena pada akhirnya, pengakuan paling berharga adalah yang datang dari diri sendiri. Ketika kamu bisa berkata, "Aku sudah cukup, aku sudah pulih, dan aku sudah siap melangkah lagi." Itulah kemenanganmu yang sesungguhnya. Salah satu bentuk paling dalam dari kebangkitan setelah di-ghosting adalah ketika kamu tidak hanya sekadar move on, tapi benar-benar naik kelas dalam hidupmu. Bukan sekadar melupakan seseorang, tapi menemukan versi dirimu yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tajam dalam memahami relasi. Dan untuk sampai ke titik itu, kamu perlu melakukan satu hal penting, membangun ulang fondasi kepercayaan terhadap dirimu sendiri. Karena biasanya, setelah diabaikan, kita tidak hanya kehilangan orang yang kita sayangi, tapi juga kehilangan kepercayaan pada penilaian kita sendiri. Kita mulai mempertanyakan, kenapa aku bisa percaya padanya? Kenapa aku tidak melihat tanda-tandanya sejak awal? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali membuat kita menjadi takut membuka diri lagi. Kita mulai curiga pada setiap orang. Kita jadi dingin. Kita jadi terlalu hati-hati. Bahkan mungkin kita mulai menganggap semua orang sama. Tapi jangan biarkan luka itu membuatmu menjadi versi dirimu yang sinis. Luka boleh mengubah kita,
Tapi jangan sampai membuat kita kehilangan sisi manusiawi kita. Kamu tetap bisa menjadi seseorang yang berhati hangat, tapi dengan batas yang lebih sehat. Kamu tetap bisa mencintai, tapi dengan logika yang ikut menyala. Dan yang paling penting, kamu bisa tetap baik, tanpa membiarkan dirimu disakiti berkali-kali. Itulah cara elegan hidup setelah ditinggalkan. Kamu tidak perlu menjadi pahit. Tidak perlu menutup hati selamanya. Cukup jadi seseorang yang lebih paham siapa yang layak untuk kamu beri waktu, perhatian, dan rasa. Di momen seperti ini, penting juga untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya kamu cari dalam sebuah hubungan. Apakah kamu mencari seseorang yang membalas semua pesanmu cepat? Apakah kamu butuh pasangan yang bisa diajak ngobrol setiap malam? Atau kamu lebih butuh seseorang yang benar-benar hadir secara emosional, bukan hanya secara fisik? Kamu perlu jujur pada diri sendiri. Karena seringkali kita tersakiti bukan hanya karena orang lain, tapi juga karena kita sendiri tidak tahu apa yang kita inginkan. Dan ketika kamu tahu apa yang kamu cari, kamu akan lebih mudah melihat mana yang hanya basa-basi dan mana yang sungguh-sungguh. Ghosting sering terjadi karena hubungan dibangun tanpa kejelasan, tanpa komitmen, tanpa komunikasi yang matang. Maka ke depannya, kamu bisa belajar untuk lebih berani bertanya di awal, kamu cari apa dari hubungan ini? Kalau dia menghindar dari pertanyaan itu, mungkin itu sudah jadi jawaban tersendiri. Orang yang tidak tahu apa yang dia cari, cenderung akan pergi saat mulai merasa bingung atau bosan. Tapi orang yang tahu apa yang dia mau, akan berani menyampaikan. Dan yang seperti itu, layak kamu prioritaskan. Sekarang mari kita bicara sedikit soal balas dendam. Ini topik yang menarik, karena tidak sedikit dari kita yang pernah berpikir, suatu hari dia pasti nyesal. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Tapi hati-hati, jangan sampai obsesi ingin membuat dia menyesal, justru mengikat kamu dalam lingkaran yang sama. Bayangkan, kamu berusaha keras memperbaiki diri, kerja siang malam, tampil keren, sukses, tapi semua itu dilakukan hanya untuk membuat satu orang yang sudah tidak peduli lagi merasa kehilangan. Bukankah itu melelahkan? Energi yang harusnya kamu gunakan untuk membangun hidup yang kamu cintai, malah habis untuk membuktikan sesuatu pada seseorang yang bahkan tidak lagi ada di sisimu. Lebih baik kamu gunakan energi itu untuk membahagiakan orang-orang yang memang peduli padamu, keluargamu, sahabatmu, rekan kerjamu, bahkan dirimu sendiri. Biarkan perubahan itu terjadi secara alami. Biarkan hidupmu menjadi semakin bernilai, bukan untuk membuat orang lain menyesal, tapi karena kamu sadar, kamu pantas untuk bahagia. Dan percayalah, perubahan seperti itu jauh lebih membekas. Orang-orang yang dulu menganggap remeh, mungkin akan mulai bertanya-tanya, apa kabar dia sekarang? Tapi saat mereka mencari tahu, mereka hanya akan melihat satu hal, bahwa kamu sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak perlu membalas dendam apapun, karena kamu sudah menang. Menang tanpa menyakiti siapapun. Menang tanpa merendahkan siapapun. Menang karena kamu memutuskan untuk hidup lebih tenang. Dan itulah cara paling elegan untuk mengembalikan harga diri. Dengan menjadi orang yang tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu, tapi yang sepenuhnya hadir dalam hidupnya hari ini, dan melangkah pasti ke arah masa depan. Sekarang, mari kita masuk ke satu hal lagi yang sangat penting, menyadari bahwa hidupmu lebih dari sekadar percintaan. Iya, hubungan asmara memang penting. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang menentukan hidupmu berhasil atau tidak. Kamu masih bisa berkontribusi besar dalam pekerjaanmu. Kamu masih bisa menjadi teman yang luar biasa, anak yang membanggakan, kakak atau adik yang penuh kasih, pemimpin yang bijak, seniman yang menyentuh hati, atau siapapun yang kamu mau jadi. Jangan biarkan satu kegagalan hubungan membuatmu merasa seluruh hidupmu gagal. Kalau kamu punya impian yang sempat tertunda karena terlalu sibuk mencintai seseorang, sekarang saatnya kamu kembali ke impian itu. Tulis lagi mimpimu. Jadwalkan kembali harimu. Isi waktumu dengan hal-hal yang membangkitkan semangatmu. Jadikan ini momentum untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih dari cukup. Dan siapa tahu, dalam proses kamu membangun kembali hidupmu, kamu justru bertemu seseorang yang benar-benar menghargaimu.
Seseorang yang tidak hanya datang untuk singgah, tapi datang untuk tinggal. Tapi sekali lagi, jangan buru-buru. Nikmati proses ini. Hargai setiap langkahnya. Karena yang kamu bangun sekarang, bukan hanya tentang mendapatkan cinta baru, tapi membentuk versi dirimu yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih siap untuk apapun yang akan datang. Satu momen yang seringkali menjadi titik balik bagi banyak orang setelah di-ghosting adalah saat mereka benar-benar duduk diam dan bertanya pada diri sendiri. Apa aku pantas diperlakukan seperti ini? Pertanyaan sederhana, tapi efeknya dalam sekali. Karena selama ini, mungkin kamu tidak menyadari bahwa kamu terlalu mudah memberi ruang bagi orang lain untuk menyakitimu. Kamu terlalu sabar, terlalu memaklumi, terlalu berharap, sampai lupa bahwa dirimu pun punya batas. Ghosting bukan cuma tentang seseorang yang menghilang, tapi juga tentang bagaimana kamu dibiarkan sendirian, dengan ratusan pertanyaan yang tak terjawab, dengan jutaan rasa tidak pasti yang menggantung, dengan ribuan skenario yang kamu putar-putar sendiri di kepala. Itu bukan hal yang pantas kamu alami. Itu bukan cara yang sehat untuk memperlakukan seseorang yang tulus. Dan di titik ini, kamu mulai sadar bahwa bukan kamu yang terlalu berlebihan, tapi dia yang terlalu egois. Bukan kamu yang terlalu cepat jatuh cinta, tapi dia yang tidak cukup jujur dari awal. Saat kesadaran itu muncul, kamu perlahan mulai bangkit. Kamu mulai belajar untuk tidak langsung jatuh hati hanya karena seseorang perhatian. Kamu mulai lebih selektif, lebih hati-hati, bukan karena takut, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa harga dirimu terlalu berharga untuk dipertaruhkan pada orang yang bahkan tidak punya keberanian untuk bicara jujur saat ingin pergi. Dan saat kamu sampai di titik ini, itu adalah kemenangan kecil yang patut kamu rayakan. Setiap kali kamu menahan diri untuk tidak mengirim pesan duluan. Setiap kali kamu memilih untuk tidak melihat statusnya lagi. Setiap kali kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Itu adalah langkah menuju penyembuhan. Langkah kecil, tapi berarti. Lalu, bagaimana kalau kamu masih berharap dia kembali? Itu juga wajar. Karena manusia tidak punya tombol, lupakan, yang bisa ditekan kapan saja. Tapi kamu bisa mengubah arah harapanmu. Bukan lagi berharap dia kembali untuk mencintaimu, tapi berharap kamu cukup kuat untuk tidak jatuh lagi di tempat yang sama. Harapan itu jauh lebih sehat, lebih menyembuhkan. Karena kenyataannya, orang yang bisa meninggalkanmu tanpa penjelasan, tanpa pamit, tanpa empati, bukan orang yang layak kamu perjuangkan lagi. Apalagi jika saat dia kembali, alasannya tidak lebih dari, "Aku kangen," atau "Aku lagi rindu kamu." Perlu kamu tahu, rindu bukan alasan yang cukup untuk menerima seseorang kembali ke hidupmu. Yang kamu butuhkan bukan seseorang yang datang hanya karena sepi, tapi yang tetap tinggal meskipun kamu tidak selalu sempurna. Yang hadir bukan hanya saat butuh perhatian, tapi tetap mendampingimu meski kamu sedang tidak menyenangkan. Dan orang seperti itu hanya bisa datang jika kamu cukup berani menutup pintu bagi mereka yang tidak menghargai keberadaanmu. Karena setiap kali kamu membiarkan seseorang yang pernah menyakitimu masuk lagi, kamu mengirimkan pesan diam. Aku bisa ditinggalkan kapan saja. Kamu tidak sadar, tapi kamu sedang menurunkan standar dirimu sendiri. Padahal, kamu bisa memutuskan untuk tidak mengulang siklus itu lagi. Kamu bisa memilih untuk membangun hidup baru, dengan standar baru, dan harga diri yang lebih tinggi. Harga diri yang tidak lagi goyah, hanya karena seseorang datang membawa senyum dan rayuan lama. Harga diri yang tidak mudah luluh hanya karena pesan, "Aku kangen," yang datang di tengah malam. Harga diri yang tahu bahwa dirimu layak mendapatkan yang lebih dari sekadar hubungan yang menggantung. Lalu, bagaimana cara kamu menunjukkan pada dunia bahwa kamu sudah bangkit? Bukan dengan pamer di media sosial. Bukan dengan membuat story penuh sindiran. Bukan dengan posting caption yang penuh kode. Tapi cukup dengan satu hal. Menjadi dirimu yang utuh. Tampil lebih tenang, lebih rapi, lebih bahagia. Bekerja lebih semangat, berkarya lebih konsisten, hidup lebih tertata. Tidak untuk pamer, tapi karena memang kamu sedang fokus membangun ulang duniamu. Ketika kamu sudah tidak lagi tertarik mencari validasi, saat itulah kamu benar-benar bebas. Dan kebebasan itu sangat terasa menyenangkan.
Karena kamu tidak lagi terikat pada seseorang yang bahkan tidak tahu cara memperlakukanmu dengan layak. Kamu bebas mengejar apapun. Bebas mencintai siapapun. Termasuk mencintai dirimu sendiri sepenuhnya. Mungkin sekarang kamu merasa proses ini berat. Kadang kamu merasa kuat, tapi esoknya jatuh lagi. Kadang kamu yakin sudah sembuh, tapi malam datang membawa rindu yang sama. Itu wajar. Itu manusiawi. Yang penting bukan seberapa cepat kamu bangkit, tapi seberapa konsisten kamu berjalan, meski pelan. Ingatlah selalu, tidak ada yang lebih elegan daripada seseorang yang bisa tetap tenang dalam luka, yang tidak membalas dengan benci, yang tidak menjelekkan siapapun, tapi perlahan melangkah menjauh, dan terus memperbaiki diri. Dan saat suatu hari dia kembali melihatmu dari kejauhan, dia akan sadar, kamu bukan hanya sembuh. Kamu berkembang. Kamu tumbuh jadi seseorang yang tidak bisa lagi dia mainkan sesuka hati. Dan itulah keindahan dari mengembalikan harga diri setelah di-ghosting. Bukan dengan membalas. Bukan dengan menyindir. Tapi dengan berkembang dalam diam. Dalam perjalanan bangkit dari ghosting, kamu akan menyadari bahwa tidak semua luka perlu ditambal oleh kehadiran orang baru. Kadang, yang kamu butuhkan bukan cinta dari luar, tapi penghargaan dari dalam. Bukan pelukan dari orang lain, tapi penerimaan dari dirimu sendiri. Dan inilah hal yang sering luput. Mencintai diri sendiri bukan berarti egois. Itu adalah bentuk paling dasar dari keberanian. Keberanian untuk berkata, aku cukup, bahkan ketika tidak ada yang memelukku. Keberanian untuk tetap berjalan, meski tidak ada yang menggandeng tanganmu. Dan keberanian untuk percaya bahwa hidup akan tetap indah, meski hatimu pernah dihancurkan tanpa alasan. Ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu akan bisa melihat masa lalu dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai cerita yang menyakitkan, tapi sebagai pelajaran yang mendewasakan. Kamu akan berterima kasih pada rasa sakit, bukan karena kamu menyukainya, tapi karena rasa sakit itulah yang membuatmu tumbuh. Kamu akan tersenyum pada kenangan, bukan karena kamu ingin kembali, tapi karena kamu sudah berhasil melewatinya. Dan kamu akan mulai membuka hati lagi, bukan karena kamu kesepian, tapi karena kamu sudah siap, dengan versi dirimu yang lebih sehat, lebih stabil, dan lebih penuh cinta. Cinta yang bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tapi juga tentang berbagi arah, visi, dan makna. Karena setelah semua luka yang kamu lewati, kamu tidak lagi mencari cinta yang penuh drama. Kamu tidak lagi butuh hubungan yang membuatmu bertanya-tanya setiap malam. Kamu hanya ingin pulang ke seseorang yang membuatmu merasa tenang. Seseorang yang menghargai usahamu, yang hadir, bahkan saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Yang bertahan, bukan karena kamu sempurna, tapi karena dia tahu kamu layak untuk diperjuangkan. Tapi sampai kamu bertemu orang itu, kamu harus berani menjadi rumah bagi dirimu sendiri. Berani menata luka, berani menghapus air mata, berani berdiri, dan melangkah lagi. Dan percaya bahwa setiap langkahmu, sekecil apapun, sedang membawamu menuju hidup yang lebih baik. Sekarang, mungkin kamu sedang berada di fase sulit. Tapi ini hanya satu bab dari perjalanan panjangmu. Kamu tidak akan terus berada di sini. Waktu akan menyembuhkan. Doamu akan menguatkan. Dan tindakan kecilmu setiap hari akan membangun versi dirimu yang baru. Maka, jangan buru-buru. Berilah dirimu waktu. Maafkan dirimu jika kadang masih merasa lemah. Dan yakinkan dirimu bahwa setiap luka bisa kamu ubah menjadi kekuatan. Inilah saatnya kamu berdiri dengan kepala tegak. Bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi karena kamu tahu, kamu berharga, kamu kuat, dan kamu tidak lagi mudah runtuh hanya karena seseorang menghilang tanpa kata. Kamu punya masa depan yang lebih besar dari masa lalu yang menyakitkan. Kamu punya tujuan yang lebih mulia daripada sekadar mendapatkan validasi. Dan kamu punya hati yang cukup besar untuk memaafkan, lalu melanjutkan hidup. Jadi, mulai hari ini, angkat dagumu, luruskan punggungmu, dan berjalanlah dengan tenang. Kamu tidak sedang berlari dari siapapun. Kamu sedang menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Versi yang tidak lagi butuh pengakuan dari orang yang pergi. Versi yang tahu bahwa cinta sejati tidak datang dengan permainan, tidak pergi tanpa penjelasan,
dan tidak meninggalkan seseorang di tengah kebingungan. Versi yang tahu bahwa harga diri bukan sesuatu yang bisa dicuri oleh orang lain, tapi sesuatu yang kamu rawat dan bangun dari dalam dirimu sendiri. Ingat satu hal terakhir. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah membuatmu bertanya-tanya apakah kamu cukup. Karena orang yang tepat akan datang dengan kejelasan, akan tinggal dengan kesungguhan, dan akan membawamu bukan ke dalam kebingungan, tapi ke dalam kedamaian. Sampai kamu bertemu orang itu, jadilah pribadi yang layak untuk dicintai oleh orang yang tidak akan pernah meninggalkanmu tanpa alasan. Dan sampai saat itu tiba, cintailah dirimu sendiri dengan cara yang paling elegan, dengan tidak lagi memaksa orang yang tidak ingin tinggal untuk tetap berada di sisimu. Karena kamu sudah cukup, selalu cukup, dan akan terus menjadi lebih dari cukup untuk dirimu sendiri. Dan untuk siapapun yang cukup berani untuk tinggal dan mencintaimu dengan tulus.